Baik teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Jadi di video part 4 ini kita akan membahas soal untuk ujian panitia pemungutan suara atau PPS untuk pilkada. Jika teman-teman berminat terhadap 25 file paket soal untuk ujian chat PPS terbaru, langsung saja menghubungi nomor WhatsApp dan Instagram yang tercantum di bawah. Baik, langsung saja di soal nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban panitia pemungutan suara atau PPS adalah: A. Membentuk KPPS, B. Mengumumkan daftar pemilih, C. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, D. Mengangkat pengawas pemilihan desa atau kelurahan, E. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Jadi yang bukan tugas dan kewenangan panitia pemungutan suara adalah mengangkat pengawas pemilihan desa atau kelurahan. Jadi ini adalah tugasnya Panwaslu Kecamatan. Soal nomor 2, berapa lama masa kerja PPS? A. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Jadi masa kerja PPS adalah, jadi PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 3, susunan keanggotaan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri atas: A. 1 orang ketua dan 2 orang anggota, B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, C. 2 orang ketua dan 1 orang anggota, D. 3 orang ketua merangkap anggota, E. Semua salah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 anggota. Soal nomor 14, syarat untuk menjadi anggota PPS pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 adalah: A. Usia minimal 17 tahun, B. Pernah dipidana penjara, C. Menjadi salah satu anggota partai politik, D. Pendidikan paling rendah SMP, E. Berdomisili di luar negeri. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Usia minimal 17 tahun. Soal nomor 15, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? A. 5 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara, B. 7 orang, kelompok penyelenggara pemilihan suara, C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara, D. 5 orang, kelompok panitia pemungutan suara, E. 7 orang, kelompok panitia pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Jadi anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? Jumlah anggota KPPS sebanyak 7 orang dan kepanjangannya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Soal nomor 6, daftar pemilih sementara DPS diumumkan secara luas melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat selama A. 7 hari, B. 10 hari, C. 12 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Bahwa daftar pemilih sementara diumumkan secara luas melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari. Soal nomor 7, setelah diumumkan DPS, PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhitung sejak masukan dan tanggapan masyarakat berakhir, yang harus diselesaikan paling lama.
A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, E. 4 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B. 5 hari. Soal nomor 8, dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. 2 bulan. Soal nomor 9, sesuai peraturan yang berlaku bahwa yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS adalah A. Komisioner KPU, B. Ketua PPK, C. Anggota PPK, D. Sekretaris PPS, E. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 10. Berikut ini adalah kegiatan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS. A. Membuka dan menyegel kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh kotak suara, C. Memeriksa seluruh keadaan surat suara, D. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, E. Semua benar. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah E. Bahwa kegiatan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS adalah E. Semua benar. Soal nomor 11. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, apabila pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan di TPS, maka bisa dilakukan pada tingkat A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B. Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Soal nomor 12. Apabila KPPS dan PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, maka A. Dilakukan pemungutan suara ulang, B. Dilakukan di tingkat KPU Provinsi, C. Dilakukan oleh panitia pemilihan di atasnya, D. Dilakukan bersama antara saksi calon dan pengawas pemilu, E. Dilakukan paling lama 3 hari setelah hari pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Dilakukan oleh panitia pemilihan di atasnya. Soal nomor 13, verifikasi faktual atau verfak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh PPS harus selesai dilakukan terhitung sejak diterimanya dokumen oleh PPS sampai dengan A. 10 hari, B. 14 hari, C. 15 hari, D. 20 hari, E. 30 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B. Dilakukan sampai dengan 14 hari. Soal nomor 14. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan oleh PPS untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah B. 7 hari. Soal nomor 15. Ketika PPS melakukan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan dan terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS. Terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut sampai dengan A. 2 hari, B. 3 hari, C. 5 hari, D. 7 hari, E. 10 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. 3 hari. Soal nomor 16. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS adalah A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap atau DPT di TPS, B. Menyerahkan daftar pemilih tetap DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL, C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPK. Soal nomor 17. Terhitung sejak selesai dilakukannya pemuktahiran data pemilih,
PPK wajib menyerahkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 5 hari, E. 7 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah C. 3 hari. Soal nomor 18, terhitung sejak jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT berakhir, PPS wajib mengumumkan DPT yang sudah ditetapkan paling lambat A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 5 hari, E. 7 hari. Jadi PPS wajib mengumumkan daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan paling lambat 2 hari. Soal nomor 19, daftar pemilih tetap atau DPT wajib ditetapkan paling lambat A. 14 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 15 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 20 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 28 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah E. 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 20, yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah A. Kampanye, B. Pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, C. Pengajuan bantuan hibah partai politik, D. Pemungutan suara, E. Pemuktahiran data pemilih. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Yang tidak termasuk dalam daftar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah pengajuan bantuan hibah partai politik. Soal nomor 21, kampanye dapat dilaksanakan melalui kecuali A. Pertemuan tatap muka dan dialog, B. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, C. Pemasangan alat peraga, D. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, E. Bazar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah D. Kampanye dapat dilaksanakan melalui kecuali menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Soal nomor 22, komposisi keanggotaan PPS atau Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan Undang-Undang Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, E. 60%. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah B. Bahwa komposisi keanggotaan PPS sesuai dengan Undang-Undang Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Soal nomor 23, siapakah Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027? A. Rahmat Bagja, B. Hasyim Asyari, C. Hedi Lugito, D. Ani Budiati, E. Teguh Prasetyo. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah B. Jadi Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 adalah Hasyim Asyari. Sekian 23 soal yang kami elaborasi atau yang kami bahas untuk kisi-kisi ujian PPS atau Panitia Pemungutan Suara di video part 4 ini. Semoga menambah wawasan Anda.